Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau telah hadir di bait-Mu, bersemayam dengan Shekinah-Mu. Kemuliaan memenuhi bait-Mu. Kaulah Allah Yehova Shammah. Kini Kau hadir di hatiku, berdiam di bait Roh-Mu, membaptis, memenuhi jiwaku. Kaulah Yesus, Yehova Shammah. Engkaulah Allah Maha
Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami bisa memahami maksud firman-Mu Tuhan, sebagai landasan gerak hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Maha Hadir, Yehova Sama. Saudara, bicara tentang kemahahadiran Allah, kita akan baca di dalam Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Yehezkiel ayat yang terakhir, pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saudara, dari semua janji Allah, di dalam Yehezkiel, ayat yang terakhir ini dinyatakan berakhir dengan janji agung Allah kepada kita sebagai umat-umatnya, yaitu Allah berjanji akan hidup selama-lamanya bersama umatnya. Suatu berkat terbesar bagi kita sebagai umat Allah adalah ketika Allah ada di tengah-tengah kita. Ini adalah sebuah hakikat dan suatu kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, tapi pada pagi hari ini kita akan coba merenungkan firman Tuhan tentang Allah Maha Hadir di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara, pemazmur menyatakan bahwa Allah hadir di mana-mana. Dia Maha Hadir. Dia ada di sini bersama saya saat ini. Dan saat yang sama di sana Allah juga ada bersama saudara. Pemazmur berkata di ayat selanjutnya, ketika ia pergi ke tempat yang tertinggi di langit, di tempat yang paling rendah di dunia orang mati, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, Allah ada di sana. Allah tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyembunyikan diri kita dari kemahadiran Allah. Saudaraku, kemahadiran Allah ini harus diyakini dan harus dihayati dengan benar. Karena masih ada sebagian anak-anak Tuhan yang berasumsi bahwa Allah hanya ada di gereja saja ketika beribadah. Padahal sebetulnya ada hal-hal yang lebih hakiki dari kemahadiran Allah. Karena kemahadiran Allah itu untuk menuntun dan menolong kita. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar
bahwa kemahadiran Allah juga akan memberi konsekuensi kepada kita, supaya kita untuk bersikap lebih patut kepada Allah, bersikap lebih hormat kepada Allah. Jika kita percaya bahwa Allah kita itu maha hadir, sepantasnya dan seharusnya kita memiliki hati yang takut akan Allah. Hati yang takut akan Allah yang dibangun dari hati yang mengasihi Allah dengan tulus. Orang yang mengasihi Allah dengan tulus, sudah pasti juga dia akan menghormati Allah dengan benar. Orang yang menghormati Allah, dia akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Sedangkan orang yang tidak menghormati Allah tidak mungkin dapat hidup dan tidak mungkin tahan ada di hadirat Allah. Jika kita belajar mengenal sifat-sifat Allah dan menghayati kemahahadiran Allah, pasti akan mengerti betapa sangat terhormatnya Allah kita. Dan kita tidak hanya menghormati Allah bukan pada saat di gereja saja waktu ibadah, tetapi dimanapun kita berada. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai dan ada di dalam kita. Kita bisa menjaga kehormatan Allah dengan cara menjaga perasaannya, yaitu dimanapun, kapanpun, dalam segala hal yang kita lakukan dan kita ucapkan. Menjaga kehormatan Allah juga berarti kita memberi nilai tinggi kepada Allah. Artinya kita menghormati Allah di sepanjang waktu hidup kita, di setiap desah napas hidup kita. Dengan memberi nilai tinggi terhadap Allah akan menimbulkan sikap kegentaran kepada Allah yang sangat kuat. Karena kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Dia ada dan hidup. Jadi saudaraku, Tuhan berjanji akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Dia tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya sendiri, yaitu saudara dan saya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita. Jadi, mari hormati kemahadiran Allah. Hayati dengan benar kemahadiran Allah. Maka Ia akan menuntun dan memegang tangan kita selama hidup kita di dunia ini. Luar biasa. Saya bacakannya ayat ini sekali lagi untuk saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Puji Tuhan saudara. Mari kita hormati kemahadiran Allah. Dia akan menuntun dan memegang tangan kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang maha hadir. Allah yang ada di tengah-tengah kami. Bahkan kerinduan dan janji agungmu Tuhan. Engkau rindu ada bersama kami selama-lamanya. Untuk menuntun kami, untuk memegang kami selama kami tinggal di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami lebih menghormati kemahadiran, untuk kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.